Ale, ale, ale Milan, ale, forza lotta vincerai. Dua gelar Liga Champions nyaris tak terkalahkan hingga meraih Scudetto 2003-2004 dan kekalahan terkenal dari Liverpool di final Liga Champions 2005. Tim AC Milan di bawah asuhan Carlo Ancelotti pada sepanjang pertengahan tahun 2000-an adalah salah satu tim yang paling dikenang dan dihormati pada dekade itu, dan tentu saja dipuja-puja oleh para tifosi Milan. Dibangun di sekitar sejumlah gelandang kreatif yang tampaknya tidak masuk akal, Ancelotti sering memainkan Andrea Pirlo, Rui Costa, Clarence Seedorf, dan yang terakhir Ricardo Kakà, terkadang dalam waktu yang bersamaan. Itu adalah tim yang dibuat dengan indah dan terkadang gemilang. Meskipun tersingkirnya mereka di Liga Champions melawan Deportivo dan insiden di Istanbul yang disebutkan di atas adalah bukti dari sisi negatif yang tak terelakkan dari memainkan sejumlah besar pemain kreatif namun memiliki pertahanan yang kuat. Dari lini belakang hingga depan, Rossoneri dipenuhi oleh para bintang. Lini pertahanan yang terdiri dari Alessandro Nesta, Jaap Stam, Cafu, dan Milanista terhebat di antara mereka semua, Paolo Maldini, didukung oleh Pirlo, Kakà, Rui Costa, dan Rino Gattuso, dan penyerang terbaik pada dekade tersebut, Andriy Shevchenko. Pippo Inzaghi yang memimpin para pemain pendukung seperti Rivaldo, Ronaldo, dan Redondo juga tidak terlalu buruk. Milan yang satu ini merupakan representasi nyata dari mimpi sepak bola mewah yang telah lama dipegang oleh Berlusconi sebagai pemimpin klub asal Lombardia. Setelah Grande Milan di bawah asuhan Sacchi dan Capello memudar dalam ingatan di pertengahan tahun 90-an dan orang-orang seperti George Weah, Zvonimir Boban, dan Franco Baresi menjadi mantan pemain, Silvio Berlusconi sekali lagi merogoh koceknya dan memompa dana ke dalam timnya. Mendapatkan tanda tangan dari Alessandro Nesta, Rui Costa, Filippo Inzaghi, dan yang paling dielu-elukan oleh para penggemar Milan, Clarence Seedorf dan Andrea Pirlo dari Inter Milan. Berlusconi kemudian mengakhiri transformasi dengan merekrut Carlo Ancelotti untuk memimpin tim dengan tampilan baru. Kesuksesan Milan selama satu dekade ini sebagian besar berkat kombinasi dari fleksibilitas pemain dan kemampuan Ancelotti untuk menyusun timnya agar dapat memanfaatkan fleksibilitas tersebut. Musim pertama Milan tidak spektakuler, tim yang masih membutuhkan waktu untuk mengukir prestasi hingga berada di peringkat keempat. Namun di musim berikutnya, visi Ancelotti mulai terwujud karena daftar pemain Milan memiliki dua pemain nomor 10 yang benar-benar klasik dalam diri Seedorf dan Rui Costa. Mustahil untuk memasukkan nama pemain ketiga, Andrea Pirlo harus menemukan posisi baru. Namun sejak Pirlo di Brescia bermain sebagai pemain kedua di belakang Roberto Baggio, ide Carlo Mazzone untuk memanfaatkan visi Pirlo dari posisi yang lebih dalam ditiru oleh mantan juru taktik Juventus tersebut. Tiba-tiba pemain asal Italia itu menjadi permata tersembunyi bagi Rossoneri, menghubungkan permainan dari sisi lapangan dalam formasi 4-3-1-2 yang diusung Ancelotti. Berkat kerja keras rekan-rekannya di lini tengah, Gattuso dan Seedorf yang melakukan cukup banyak hal sendiri, Pirlo dapat mengatur permainan yang bebas dari tanggung jawab pertahanan. Ketika tim di sekelilingnya berubah, Pirlo tetap konstan, dan meskipun pujian diberikan kepada Shevchenko, Rui Costa, dan Kakà, dia dan rekan senegaranya Rino Gattuso yang menjadi detak jantung dari tim Milan, masing-masing memberikan kesempatan bagi yang lain untuk berkembang. Dengan Gattuso yang memberikan tantangan,
Milan dapat memiliki beberapa titik referensi dalam serangan. Dan dengan Pirlo di tengah lapangan, mereka dapat memastikan bahwa mereka juga menerima bola. Dan benar saja, ketika itu terjadi. Lancar, profesional, dan berkelas. Milan melaju ke gelar Liga Champions, menyingkirkan sang juara bertahan Real Madrid dan mengalahkan juara Italia Juventus melalui adu penalti. Biasanya tim-tim cenderung berpuas diri setelah mengamankan penghargaan paling glamor di Eropa. Namun Milan membeli Ricardo Kakà yang pada akhirnya menyingkirkan Rui Costa yang sebelumnya tak tersentuh dari tim dan kemudian menggantikan Shevchenko sebagai penentu kemenangan tim. Musim berikutnya Milan tidak mempertahankan Liga Champions, tetapi tanpa diragukan lagi mereka adalah tim yang jauh lebih lengkap dengan bergabungnya Kakà dan Shevchenko yang mencapai puncak kekuatannya. Milan tampil gigih dan terkadang tak terhentikan, kalah hanya 2 kali dalam perjalanan menuju gelar ke-17 mereka. Jika bukan karena rasa puas diri Milan di Spanyol, Rossoneri akan sulit untuk dibalikan di Eropa juga. Para dewa sepak bola telah menolak kesempatan untuk melihat sang juara bertahan berhadapan dengan tim luar biasa lainnya di Eropa pada tahun tersebut. Arsenal yang tak terkalahkan, klub asal London itu, kalah dari Chelsea yang diasuh oleh Mourinho di babak 8 besar. Milan kembali dengan tekad baru untuk membalikan kegagalan musim lalu dan kembali lagi ke final Liga Champions. Namun kalah dengan cara yang lebih spektakuler dari tahun sebelumnya. Setelah unggul 3-0 di babak pertama setelah penampilan yang mendominasi, Rossoneri menampilkan sisi terburuk dari permainan mereka, membiarkan Liverpool yang terinspirasi oleh Steven Gerrard kembali ke dalam pertandingan dan memenangkan pertandingan melalui adu penalti. Dalam pertandingan yang disebut sebagai final Eropa terhebat dalam sejarah sepak bola modern dan yang paling dikenang sepanjang masa. Setelah kejadian mengejutkan di Turki, Milan menjadi sedikit lebih konservatif, menggunakan gelandang bertahan lain bersama Gattuso dalam diri Massimo Ambrosini, berharap Kakà dapat mengambil peran yang lebih maju dalam formasi Milan. Terutama setelah kepergian Shevchenko ke Chelsea pada musim panas 2006. Setelah kepergian pemain asal Ukraina itu, Ancelotti beralih ke formasi 4-3-2-1, menggunakan Kakà sebagai gelandang serang sayap bersama Clarence Seedorf di belakang, kombinasi Pippo Inzaghi atau Alberto Gilardino. Langkah ini membuahkan hasil pada musim 2006-2007 saat pemain asal Brasil ini menjadi pemain bintang Milan dan pemain terbaik di dunia. Penyerang masa depan Real Madrid ini menikmati kebebasan dalam perannya sebagai penyerang yang mampu menghubungkan permainan dan juga menjadi penyerang yang sangat berbahaya. 10 golnya tercipta dalam satu musim Liga Champions, di mana pemain asal Brasil ini sering membawa timnya memenangkan pertandingan. 2 gol luar biasa ke gawang Manchester United di semifinal, hat-trick melawan Anderlecht, dan asis luar biasa kepada Pippo Inzaghi di final saat Milan mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk mengalahkan Liverpool dan mengangkat trofi Liga Champions ke-7 mereka dan yang terakhir hingga saat ini. Trofi Eropa tersebut terbukti menjadi yang terakhir dalam era kejayaan Milan dan bahkan mungkin menjadi periode dominan terakhir Berlusconi sebagai pemimpin Rossoneri yang tidak lagi mampu menyulap dana besar yang dibutuhkan untuk membangun tim yang memiliki arti penting. Ketika kita melihat kembali ke era tersebut, era itu akan dikenang sebagai tolak ukur untuk sebuah strategi dan gaya yang hampir tidak mungkin dilakukan dalam permainan saat ini. Ide tentang pemain nomor 10 klasik sekarang hampir menjadi seni yang hilang, hampir saja menjadi bagian dari buku-buku sejarah bersama dengan sweeper sepak bola. Milan menurunkan 2 pemain di setiap pertandingan.
sebagian besar pemain yang menghiasi tim tersebut kini telah pensiun atau pindah, dan Ancelotti telah membawa visinya ke Prancis. Tim hebat terakhir dari era Calciopoli, semua orang memberikan penghormatan kepada Milan asuhan Ancelotti.